Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4, berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Solihuddin SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, PBKP Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Edi Pujianto, kemudian pengajar praktik Bapak Maulana Mukhlas SPD MPD. Berikut aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan. Yang pertama, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, bersama rekan calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, yang terdiri dari 1. Tahapan, rencana, dan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul: berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes. Kemudian tahapan sesi berbagi melalui seminar pengimbasan ataupun sosialisasi pemahaman dan pengalaman pembelajaran budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, bersama rekan calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes. Kemudian umpan balik rekan guru dan siswa. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Kemudian yang terakhir ada rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Berikut adalah rancangan dan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Dilatar belakangi oleh sekolah yang merupakan salah satu tempat untuk pembentukan karakter. Kemudian filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, sangat penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan budaya positif yaitu mensosialisasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, dengan rekan calon guru penggerak angkatan ke-7 yang ada di sekolah, sehingga insya Allah dengan semangat yang baik dan visi yang sama dalam aksi nyata ini akan terwujud budaya baik di sekolah saya. Amin. Selanjutnya adalah tujuan, rancangan, dan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Yang pertama adalah mensosialisasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih dekat antara guru dan murid dan semua warga sekolah. Yang terakhir, membiasakan guru dan murid menerapkan
budaya positif, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang berikutnya, tolak ukur, rancangan, dan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Yang pertama, murid aktif dan semangat belajar. Yang kedua, terwujudnya budaya positif meliputi sikap saling menghormati, menyayangi, saling peduli antar warga sekolah, serta terjawabnya permasalahan yang dihadapi di sekolah, itu permasalahan dari rekan guru maupun siswa. Yang selanjutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah konsep dan ide gagasan, yaitu rancangan dan tindakan aksi nyata dalam penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 2 Kersana yang sudah direncanakan saat materi koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan pada minggu pertama, yaitu tanggal 19 sampai dengan 24 Desember 2022. Lini masa yang kedua yaitu mengajukan ide gagasan kepada kepala sekolah terkait dengan seminar aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana yang dilakukan pada minggu kedua tanggal 27 Desember 2022 bersama dengan rekan CGP Angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Kersana Kabupaten Brebes. Lini masa yang berikutnya adalah berdiskusi, merencanakan mengenai langkah-langkah dan persiapan untuk seminar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan rekan CGP Angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Kersana, meliputi yang pertama materi sosialisasi berupa PPT konsep-konsep inti dalam budaya positif serta foto atau video pengalaman penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 2 Kersana. Kemudian peserta seminar, tempat, banner, serta daftar hadir seminar, serta proyektor dan peralatan yang lainnya. Ini dipersiapkan pada minggu kedua tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2022.
Kemudian lini masa tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan seminar membagikan pemahaman, berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Kersana, dilakukan pada minggu ketiga, tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan 3 Januari 2023. Lini masa selanjutnya yaitu merencanakan umpan balik dari siswa serta guru terhadap sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan pada minggu ketiga tanggal 4 sampai dengan 7 Januari. Selanjutnya, perencanaan perbaikan untuk implementasi ke depan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana. Lini masa yang terakhir adalah pengumpulan dan editing data dan materi tentang sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif berupa foto, video untuk disosialisasikan ke publik dengan bantuan media sosial yaitu YouTube dan media pendidikan kurmer yaitu PMM di menu bukti karya, dilakukan pada minggu keempat dan 5 pada tanggal 9 sampai dengan 21 Januari 2023. Rancangan dan tindakan untuk aksi nyata yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah, orang tua sebagai pendamping murid dalam menerapkan budaya positif, komite sekolah, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Oke, itulah tahapan rencana dan tindakan untuk aksi nyata. Selanjutnya kita ke tahapan sesi berbagi melalui seminar pengimbasan pemahaman dan pengalaman pembelajaran budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Azizi, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 2 Kersana.
Kepada yang terhormat Bapak Ibu pemateri yang sudah hadir dalam acara seminar Pengimbasan Budaya Positif Modul 14 Calon Guru Penggerak di Lingkungan SMP Negeri 2 Kersana, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seminar yang insya Allah dan semoga berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti seminar Pengimbasan Budaya Positif di Lingkungan SMP Negeri 2 Kersana. Tak lupa sholawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita senantiasa dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan ini. Baiklah para hadirin yang terhormat, akan saya bacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Kemudian yang kelima adalah pemaparan isi materi, dan di dalamnya sekaligus diskusi tanya jawab serta sharing antara Bapak Ibu peserta seminar dengan para Bapak Ibu pemateri. Dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah di sini. Menginjak acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Ratnasari MPD dipersilakan untuk maju ke depan, dan para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah hari Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia ibu kandung padaku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang berikut adalah sambutan-sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kersana kepada Bapak Ahmad Asisi, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang Bapak dan Ibu, terutama calon pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati pula, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi semangat sehingga bisa bertemu di hari kedua rangka paparan seminar yang insya Allah membawa baik SMP 2 Kersana, nikmat sehat, nikmat umur panjang, semuanya dalam berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tetap ada pada kita sebagai bisa bekerja secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita poin saja. Kemarin hari pertama sudah ada 2 pemateri, ini nanti ada 2 pemateri. Ada 3 pemateri, dimaksimalkan waktu yang ada. Cuma saya pesan kepada Ibu semuanya, saya mau pesan 1 saja. Nanti kalau perlu ada istirahat sebentar, 1 pemateri langsung yang kondisi sampai mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada masalah. Judul nanti yang dibawakan Bapak dan Ibu semuanya, harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa support teman-teman untuk budaya positif ini bisa dilaksanakan di SMP 2 Kersana. Dan harapan yang lainnya bisa dijalankan sehingga sampai 2 Kersana kata PP-nya PP apa pada praktek guru penggerak harus dimaksimalkan, makanya dimaksimalkan untuk bareng-bareng memperbaiki kinerja Bapak dan Ibu semuanya dengan adanya guru. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul harapan orang tua, paling tidak bisa membawa berkah rezeki semuanya di hari yang depan ya. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Tidak usah panjang lebar. Selamat berkarya, selamat berinovasi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar, tidak ada suatu masalah. Itu saja Bapak dan Ibu semuanya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Asisi, Sarjana Pendidikan, atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum acara ini akan disampaikan oleh para pemateri, nanti waktu dan tempat semuanya saya serahkan kepada beliau bertiga supaya mereka lebih leluasa dalam menyampaikan materinya, ada diskusi, tanya jawab, dan sharing. Baiklah Bapak dan Ibu, acara yang berikut adalah pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suwondo Warsono, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan ba'dan wa wajah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk pemeliharaan alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Malik yang Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Maulah Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bersujud, hanya kepada-Mu kami bersyukur, dan hanya kepada kami mengajarkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar budaya positif, berdiskusi, berpikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi sekolah ini, sekolah kami tercinta, SMP Negeri 2 Kersana. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, benturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan sekolah ini. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa bersama yang sudah dipanjatkan tadi dapat membawa kita lebih mudah untuk memahami, menangkap, dan merealisasikan segala materi yang akan disampaikan pada hari ini. Acara yang berikut adalah acara yang inti yang akan kita dengarkan bersama, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Solehuddin, Sarjana Pendidikan, kemudian kepada oleh Ibu Dwi Juliana Siti, Sarjana Pendidikan, dan oleh Bapak Junaidi Abdillah, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau. Terima kasih kepada Ibu SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Hazizi SPD yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan seminar ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk kita bareng-bareng sharing, juga di depan di sini juga ada menghubungi kita tidak terlibat sama di sini kita sharing saja sebagai nanti pembelajaran kami semua menyampaikan sesuatu hal, karena menyampaikan sesuatu hal itu tidaklah mudah. Jadi mohon maaf bila mana nanti dalam perjalanan kami menyampaikan kami ada kesalahan atau apa, kami mohon maaf, atau dalam menyebut nama ataupun apa kami mohon maaf. Untuk selanjutnya saya mengawali dari seminar budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kersana ini, yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator kita, yaitu saya sendiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Yuli,
di Juliana seperti Malina SPD, kemudian nanti yang terakhir ada beberapa Juliana Abdullah. Untuk mengawali dalam sesi ini saya akan memperkenalkan kami semua bertiga sama dengan Bapak Surodo Mas Steno dan Ibu Istri itu dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes BPKP Jawa Tengah. Mohon izin untuk kami memaparkan tentang seminar kami sebuah pembahasan sosialisasi untuk pemahaman kita semua. Kita awali untuk pertama, saya ada beberapa pertanyaan pada rekan-rekan, pada kita semua. Yaitu yang pertama tentang pernyataan adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu rekan-rekan setuju sebuah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Ada yang setuju? Yang setuju bisa ajukan tangan. Yang tidak bisa. Oh, berarti tidak setuju nih. Sebuah hukuman dapat setuju. Oke, saya setuju. Alasannya bagaimana, Ibu? Alasannya? Tidak diberikan atau tidak diberi sesuatu hukuman itu tidak akan mungkin bergerak, Ibu. Dan jadi satu lawan beberapa rekan-rekan, Ibu masih kalah. Kita lanjut pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau bukan? Setuju, karena membaca dan membersihkan itu sebuah hal yang baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju boleh? Setuju. Bisa kita tolong dikasihkan ke alasannya setuju itu bagaimana? Tapi alasannya bagaimana boleh? Saya setuju memberikan penghargaan atau meningkatkan motivasi belajar anak karena mereka akan lebih percaya, lebih membangkitkan untuk bisa memperoleh penghargaan itu sendiri. Sebagai motivasi. Semangat untuk belajar. Iya. Untuk bisa meraih penghargaan. Depannya ya. Oke. Bagaimana Ibu dan Bapak yang lainnya setuju? Saya kira setuju semua nih, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar karena itu sebuah motivasi yang untuk depan lebih baik lagi. Oke, itu ilustrasi yang pertama yang saya apakah nanti setelah saya paparkan tentang filosofi KHD yaitu kinerja Dewan Allah sesuai tidak? Nanti kita akan meminta jawabannya setelah saya nanti memaparkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita bermain ini, Bapak Ibu, bermain namanya kegiatan cobalah buka. Di sini ada dua orang, ya, yaitu A dan B. Ya, A dan B berpasangan. Monggo nanti silakan cari pasangannya masing-masing dua orang. Ya. A dan B. Bisa Ibu kita bermain? Bisa? Semangat ya? Ya, oke. Silakan sudah berpasangan Bu Nia dengan Pak Bayu, Pak Agil dengan Pak Waan, Pak Coyono dengan Pak Agus, Bu Nurima dengan Bu Yeti, Bu Dewi Raga dengan Bu Eli, yang di belakangnya berpasang-pasangan. Oke. A dan B. Tentukan yang A mana? Yang A aju, yang A akan saya beri yang A. Iya. A.
Nah, B nggak usah. Nanti sabar ya. Yang A saja ya, udah selesai. Yang di belakang nggak bisa ya. Oke, itu bawa pulpen semua tidak? Tidak pulpen ya. Coba tuliskan sesuatu yang berharga di kertas, secari kertas kecil itu. Sesuatu benda bisa atau milik kita bisa, itu dituliskan. Yang sangat berarti dan berharga sekali buat rekan-rekan semua. Tuliskan di situ. Tuliskan sebuah benda atau yang kita miliki, yang kita percaya, yang sangat berharga sekali dengan diri panjenengan sedoyo. Benda bisa itu cuma emas bilang ya, tulis berharga sekali kan, itu bisa. Yang akan membawa terserah. Apa saja yang sangat berharga buat bapak dan ibu rekan-rekan semuanya. Ya, satu aja. Kalau masih dulu juga gak apa-apa sih. Udah? Bapak dan ibu sudah dituliskan. Nah, sekarang kalau sudah dituliskan, remas kertas itu. Remas kertas itu, genggam dengan erat. Enggak, genggam dengan erat. Erat sekali. Erat sekali sudah Bapak Ibu. Genggam erat. Kalau tangan kiri yang kuat, berarti tangan kiri. Kalau tangan kanan yang kuat, tangan kanan. Berarti tangan yang kuat. Udah? Ya. Nah, sekarang tugas yang B. B mana B? B mana? B. Nah, yang B tugasnya membuka genggaman tangan A sekuatnya, sebisanya sampai terbuka. Bisa dengan cara satu. Mohon Bapak Ibu dengarkan. Bisa dengan cara satu. Merayu. Memberikan apa biar bisa terbuka. Yang A, pertahankan itu. Pertahankan genggaman tangan itu. Karena itu adalah sesuatu yang berharga buat rekan-rekan yang genggam. Menghardik bisa, mencaci, memaki, pokoknya lakukan segala sesuatu, mengalahkan segala cara untuk biar bisa tangan itu terbuka. Silakan, bisa dicoba. Ayo, ini enak nih yang pasangannya sama laki-laki. Ayo Bapak Ibu dicoba. Bawaan, monggo dicoba. Bisa apa? Apa? Dirayu, dihardik bisa, dicaci, dimaki atau bilang diberikan apa? Oke, sudah nih Bapak Ibu. Cukup. Oke, terima kasih. Awas, itu kertas itu jangan diberikan ke orang lain karena itu sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu ini. Bagaimana Ibu? Yang A rasanya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan rasanya? Monggo Ibu yang linknya ada. Bagaimana Ibu yang monggo? Saya kebetulan mendapat bagian A. Tadi saya menuliskan sesuatu yang paling berharga untuk saya. Saya genggam erat, tidak saya lepaskan. Walaupun tadi menuliskan bagian B merayu dengan berbagai cara ya Bu. Mau dikasih telur, saya nggak mau. Terus berikutnya lebih tinggi lagi Pak. Bagaimana kalau uang dari Ibu? Saya nggak mau Pak. Sampai HP mau diberikan ke saya. Tidak mau. Karena yang ada dalam genggaman saya tidak bisa ditukar dengan
terima kasih sudah cukup bersama kami. Terima kasih Bu Yeti. Ya, apa yang terjadi Bapak dan Ibu rekan bisa merasakan bagaimana kita mempunyai keyakinan pada diri kita sendiri akan sesuatu yang kita percayai, dan nanti itu adalah sebuah ilustrasi untuk kita menuju pemahaman perubahan paradigma ke budaya positif, yaitu sebuah ilusi burung mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, seperti tadi membersihkan, menghukum dengan membaca dan membersihkan, itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, kita percayai bahwa anak telat dikasih hukuman menyapu, membersihkan apa, itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengeluarkan karakter itu ilusi. Kemudian yang terakhir ini, yang sering kita gunakan, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan bapak dan ibu guru orang dewasa, anak-anak adalah anak-anak kecil, sehingga kita itu punya percaya diri sebagai orang dewasa, harus menang. Jadi semua itu sebuah ilusi. Nyatanya kita susahkan membuka tangan rekan Anda dengan berbagai macam rayuan, gombalan, karena mereka meyakini tidak akan membuka. Tapi seandainya ada yang membuka, itu ada syaratnya. Mungkin teman baik, mungkin bisa saja ada sesuatu hal dipercayai, maka si A bisa membuka. Tapi kalau tidak dipercaya atau apapun, ya tidak akan bisa membuka. Sekuat apapun, sama dengan murid, dengan anak-anak kita semua. Sekuat apapun dengan kita sebagai orang dewasa mengkritik, membuat anak itu merasa bersalah, mereka tidak akan membuka, mereka akan terus menutup. Jadi ini ada stimulus perubahannya. Saya ambil satu saja, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi murid itu sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita. Kita hanya mendorong dari belakang untuk mereka mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Saya ambil satu saja karena masih banyak. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif adalah di dalamnya ada sebuah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itu yang akan kami laksanakan atau pemerintah laksanakan untuk sekolah-sekolah di Nusantara kita ini, itu membebaskan budaya positif yang nantinya akan terjadi sebuah disiplin positif, ya, yang tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid, bukan ekstrinsik ya, intrinsik, jadi dalam diri mereka sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena pujian, bukan karena sesuatu hal, tapi sebuah intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Mereka mau belajar karena mereka sadar diri mereka sendiri, bukan karena sesuatu hal. Saya bisa mendapatkan piala, saya bisa mendapatkan ini, saya bisa mendapatkan pujian hebat dari teman-teman, tepuk tangan atau apapun, itu tidak, tapi lebih ke intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tersebut, yang
mempunyai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar, ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang hasil dari budaya positif nantinya akan tercermin pada profil pelajar Pancasila. Nah, kadang di sini saya menyebut profil pelajar Pancasila sering kecelek Pancasila sampai terbawa-bawa kemana-mana pemuda Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila dari budaya positif ini mudah-mudahan satu, beriman bertakwa, siswa bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mereka mandiri, berkembang sendiri, belajar sendiri, guru hanya sebagai penuntun, kemudian bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Alhamdulillah, dari itu kita lagi membangun sebuah budaya positif. Sebelum saya masuk guru penggerak sudah, tapi kita tidak merasakannya. Dan ini yang berhasil budaya positif yang tercipta di SMP kita dan harus dikembangkan lebih baik lagi, atau bahkan kita pertahankan kemudian kita kembangkan lagi seperti budaya positif yang pertama itu ada 5S. Maaf tadi ada fotonya. Setiap pagi kita menyambut anak, alhamdulillah dari sekarang anak sebelum masuk ke gerbang baju sudah masuk, walaupun di dalam masih dikeluarkan, tapi itu kan kita butuh takal, tidak mungkin karena itu mereka kita berusaha untuk mereka tidak takut, mereka sadar diri dari dalam. Kemudian kebiasaan Jumat juga itu bagus, membaca Yasin. Kemudian ada satu yang OSIS mau hadirkan, yaitu pembinaan dari TNI atau Korwil Bersama. Kemudian mudah-mudahan itu bisa terwujud karena itu bisa merupakan budaya positif. Jadi menguatkan mereka menjadi pemimpin itu bagus. Nanti insya Allah saya dukung itu dan saya inginkan itu terjadi di SMP. Kemudian kelas yang baik, yang nyaman buat anak didik. Terima kasih buat wali kelas yang sudah merapikan ruang kelas banyak sekali, dulunya 1, sekarang sudah 2, 3, 4, 5 yang bagus. Alhamdulillah, anak-anak jadi betah tidurnya di kelas nyaman, ya. Kadang ada yang tidur, kadang yang bagus. Banyak siswa yang ngomong ke saya, kelasnya sekarang bagus, tinggal 1 apa kipas angin bohong. Ya, insya Allah nanti bisa. Jadi anak itu menginginkan sebuah kenyamanan dalam kelas. Itulah budaya positif yang sudah baik di sekolah kita dan perlu kita kembangkan. Yang selanjutnya, apa yang kita harus kembangkan di sini, yaitu sebuah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Kita lihat. Diana dosen dalam bukunya Instruksi School Disiplin, maaf bahasa Inggris saya belepotan, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang dari eksternal itu ada 2, yaitu motivasi untuk menghindari tidak nyaman hukuman. Biasanya ini anak takut, guru juga seperti itu. Kapan takut? Apa hukuman? Seperti saya intasi atau apa, kalau tidak mengajar, saya juga merasakan seperti itu. Saya mengajar karena saya ketakutan karena itu dulu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan pengajar itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi dari eksternal untuk mendapatkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau biasanya piagam ya, guru terbaik, guru berprestasi atau apa.
Nah, ini motivasi eksternal yang harus kita buang. Dua motivasi. Yang bagus adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang kita percaya, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya bisa melakukannya. Saya mengajar tiap hari, jadi bukan dari motivasi eksternal, tapi lebih ke motivasi internal. Itulah tujuan disiplin positif. Nah, ini sebagai perenungan ya, sebagai perenungan kita, perenungan motivasi diri yang saya buat ini. Sekarang mari pikirkan tentang diri kita sendiri. Anda sekarang mengikuti seminar ini. Mengapa Anda mengikuti seminar ini? Apakah Anda tidak mengikuti? Apakah bila Anda tidak mengikuti seminar ini akan ada hal-hal yang menyakitkan? Tentunya yang tahu hati diri rekan-rekan sekalian semuanya. Ataukah bisa saja mengharapkan sebuah ketoprak, bisa saja yang buruk itu awalnya, tapi lama-kelamaan menikmatinya, senang. Akhirnya timbul sebuah keyakinan bahwa ini memang perlu, saya memang perlu, saya tidak tahu, saya harus tahu. Bila itu terjadi, keyakinan kita ingin berkembang karena seperti ini, semua rekan-rekan sangatlah hebat. Yang kedua, yang tadi saya ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, ini saya nih contohnya, saya sangat susah ya. Nah ini dalam CGP ini saya serang mental saya serang, dibolak-balikan. Banyak kesalahan di diri saya, banyak yang harus saya tata di diri saya. Saya malu fasilitator saya seperti itu. Saya malu buku ngomong seperti ini. Betapa hebatnya seorang nabi menyusun sebuah kurikulum yang bisa menjelaskan perilaku, jalannya, bagaimananya, sehingga saya tahu saya harus bertindak apa. Saya dari awal seperti apa. Saya tidak merasakan itu di kurikulum sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tadi seperti tadi ya, berdasarkan datang ke sini untuk kebaikan diri sendiri demi perkembangan diri sendiri. Selanjutnya, nah ini hubungan konsekuensi dan restitusi. Saya akan mencontohkan sebuah ilustrasi ya. Ini sebuah ilustrasi dari saya yang saya ambil dari buku modul yang saya pelajari di Guru Penggerak. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya biasa, karena nggak bisa di buku, nggak suka ya. Saya juga sama seperti itu. Ini sama seperti saya langsung dihardi, saya langsung disuruh maju waktu SMA MTS, saya diejek. Saya merasakan itu, merasa mental saya down. Di sini Pak Seno bukan Pak Hasan dan Pak Seno. Kelas makin gabung dan anak-anak pun ikut menertawakan, sama seperti kejadian saya. Anak-anak pun mereka ikut menertawakan saya. Padahal saya tidak bisa. Mental saya jadi down. Dan apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno seperti ini? Ada seorang anak yang tidak bisa, mereka mencoba beberapa, tapi kita menghukumnya, menghadirnya, atau menyuruh bahkan jangan keliling lapangan 2 kali atau apa, karena kamu jangan ikut. Itu kan udah mentalnya. Apakah setuju dengan tindakan seperti itu? Mengapa? Nah itu nanti jawabannya memahami itu, kita akan memahami tentang hukuman dan konsekuensi kemudian restitusi. Ya, ini pengertian tentang hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Ada 2 yang ditabel ini, yaitu identitas gagal, kemudian yang kedua ada identitas berhasil. Hukuman merupakan sebuah identitas gagal, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, bahkan mereka bisa dendam ke kita.
yang sudah lulus pun nanti ketemu kita, wah Pak Alan tuh ngepret ya, atau apa, temu saya di jalan, bisa saja seperti itu. Kemudian korban tidak mendapatkan sebuah keadilan apabila salah ketik ya, kemudian anak akan tersakiti. Kemudian yang identitas berhasil itu ada konsekuensi dan restitusi. Ini yang harus kita ambil untuk zaman yang saat ini, yaitu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, konsekuensi itu sebuah tata tertib yang disetujui oleh siswa dan sekolah. Ya, itu konsekuensi dan mereka tahu hukumannya, bahwa terlambat 15 menit mereka akan seperti apa. Tidak memakai seragam mereka harus pulang, tidak memakai sepatu harus dilempar batu atau apa ya, tata tertib untuk itu konsekuensi. Yang lebih baik itu adalah yaitu restitusi. Restitusi di sini sebuah pilihan untuk anak. Jadi anak tidak mengenal hukuman, tapi anak dikembalikan. Kamu seperti ini, silakan Anda pilih sendiri bagaimana baik atau buruknya. Mereka ikut sebuah yang menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dari dirinya mereka sendiri. Kemudian masalah terpecahkan oleh diri mereka sendiri tentunya dengan tuntunan kita. Kita tidak boleh menjauh, kita tuntut mereka supaya mereka menemukan sebuah sebuah solusi dan bisa mengembalikan mereka ke kelompoknya. Dengan kuat itu yang penting, mengembalikan ke kelompoknya supaya lebih kuat lagi. Terkadang mereka yang sudah kita salahkan tidak kembali ke kelompoknya, terkadang lemah, tidak percaya diri. Tapi di sini restitusi yang nanti akan kita pelajari di budaya positif ini yang akan kita terapkan untuk mengajarkan itu, mengembalikan mereka lebih kuat lagi ke kelompoknya. Di pengertiannya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa diberikan kesempatan oleh siswa untuk membela dirinya sendiri, langsung saja main apa ya, maaf Pak, kamu sekarang itu sebuah hukuman biasanya berupa fisik maupun verbal ya, dan murid tersakiti. Sementara di sini dengan bentuk sanksi atau konsekuensi tadi yang kedua itu sudah terencana atau sudah disepakati seperti saya tadi bilang. Kemudian untuk restitusi, nah ini jalan yang baik yang nanti akan kita ambil, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita pun sering melakukan seperti itu. Banyak. Kita lengkap, kita menerapkan hukuman, kita menerapkan itu dan itu. Saya pun sama seperti itu. Sama. Tinggal kita apa pilihnya. Di sini yang baiknya. Betul mengajarkan kita untuk memilih. Jadi restitusi memperbaiki, mengembangkan murid yang berbuat salah, kemudian mengembalikan mereka pada kelompoknya dengan lebih kuat. Dan selanjutnya itu akan dipaparkan ya, oleh Ibu Juliana Siti, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum saya serahkan ke Ibu Juliana Siti, saya akan sedikit ada program saya ke depan, yaitu membuat keyakinan sekolah, yaitu pengganti tata tertib yang lebih tadi condong ke konsekuensi, akan saya condongkan ke restitusi. Nanti tunggu saja Bapak Ibu wali kelas, mohon dukungannya biar nanti tiap kelas mempunyai keyakinan kelas, sehingga dari kelas tersebut keyakinan yang terbaik saya ambil, saya masukkan ke sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan kita kembalikan lagi ke anak. Kalau anak ada sebuah masalah, tanyakan keyakinannya ketika bisa lagi. Mudah-mudahan nanti bisa saya program ini bisa lancar dan banyak ke depannya. Tentu saja saya perlu dukungan semua rekan-rekan. Saya sendirian pasti tidak akan mampu. Itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dwi Juliana Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alek atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat telah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya tekankan di sini bahwa kita itu sharing. Jadi saya tidak di posisinya sebagai guru, tapi saya sebagai teman yang sharing karena saya sudah mengikuti pelatihan guru penggerak dalam modul 1.1 sampai dengan ini 1.4. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya budaya positif pembebasan modul 1.4. Ada fasilitator Ibu Yusrita dan pengajar prakteknya Pak Stiantono. Nah, sebelum kita tahu atau budaya positif, nah kita mungkin pagi-pagi belajar memberikan pelajaran kepada siswa, tapi kita tidak tahu apa sih tujuan dari pendidikan itu. Nah, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai atau sebagai anggota masyarakat. Tinggal dimaksud adalah kita itu guru adalah menuntun siswa. Jadi mungkin pada beberapa ibu bahwa kita harus menuntun siswa kita itu harus pintar. Pada kenyataannya tidak. Tapi kita mengibaratkan bahwa guru itu adalah petani yang mengelola ladang. Siswa kita ibaratkan jagung. Jadi selama proses kita menanam, kita harus menyiram, memberi pupuk, memberikan sinar matahari agar tumbuh kembang menjadi baik. Bapak Ibu, budaya positif ini yang aksi nyata kita budaya positif. Ada yang tahu nggak? Tunjuk jari coba. Apa sih budaya positif itu? Budaya itu biasanya identik dengan apa ya? Kebiasaan, bagus. Pak, kalau budaya positif itu berarti apa, Pak? Kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan yang tujuannya atau muaranya baik menuju ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi, semua stakeholder di sini berperan, kepala sekolah, kemudian wali kelas, guru mapel, wali murid, bahkan warga sekolah berarti ada yang namanya TU dan lain-lain. Itu berperan penting dalam mewujudkan budaya positif. Bapak Ibu mungkin berpikirnya bahwa budaya positif itu identik dengan yang namanya disiplin. Disiplin itu identik dengan hukuman. Biasanya kalau anak terlambat ke sekolah, suruh lari-lari lapangan. Ternyata itu tidak ada untuk hukuman seperti itu tidak boleh dilakukan lagi Bapak Ibu. Jadi nanti kelas Bapak Ibu akan tahu apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama adalah disiplin, itu adalah patuh pada nilai-nilai dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini tadi sudah disampaikan adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Dari ketiga itu yang pertama adalah hukuman. Hukuman bisa diterima apabila seseorang melakukan kesalahan. Contohnya, ada si fulan berangkat sekolah pakai sepatu putih. Pasti Bapak Ibu langsung naik pitam ya Bu. Kamu berangkat sekolah pakai sepatu putih. Sana aku bersihkan kamar mandi. Itu namanya hukuman. Tidak sesuai dengan yang sudah kami diajarkan, yaitu tujuan dari pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya. Contohnya tadi terlambat berangkat sekolah, terus orang tuanya dipanggil, hanya dipanggil saja, berarti itu sudah konsekuensi. Tapi tujuan yang baik adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi. Jadi nanti kita kembalikan lagi ke siswa kita. Kamu sadar nggak kamu melakukan kesalahan? Jadi Bapak Ibu dengan pendekatan persuasif atau dipanggil siswanya, kemudian ditanya, kamu
kemudian bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kamu. Jadi tidak ada paksaan. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan di Indonesia yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nanti Bapak Ibu bisa dinyanyikan bersama siswa-siswanya di sekolah. Nah, nyanyi seperti ini Bapak Ibu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, Bapak Ibu bisa berdiri nanti dipraktekkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Semangat, semangat. Ya, siap. Bapak pernah dengar lagu Beca? Beca, Oh ya, siap. kreatif sambil lari ya Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tiga, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebelum pelajaran, anak-anak biar hafal tentang profil pelajar Pancasila. Ya, jadi untuk kedepannya bisa dicantumkan di jadwal pelajaran 5 menit pembiasaannya setelah berdoa, kemudian tadarus kita ada pelajaran Pancasila. Yang lain tentang bisa Oke, next. Cara menyusun keyakinan kelas ini juga hal baru Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya dan teman-teman guru penggerak lain mengikuti pendidikan ini belum melaksanakan seperti ini. Ini adalah cara menuliskan keyakinan. Nanti Bapak Ibu kan baru masuk semester 2, silakan di kelas anak diberi seperti
7. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi apabila anak sudah masuk, nanti silakan Bapak Ibu di kelas menempelkan seperti itu. Guru, saya membuat ini. Yang kelima, setelah disepakati bukan semua tanda tangan murid. Kemudian letakkan di tempat yang strategis. Ibu bisa masuk ke 9C di kelasnya BNT. Begitu masuk sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Next slide. Nah ini Bapak Ibu, ini saya lakukan di kelas 8F. Saya suruh siswa menuliskan apa keinginannya, kemudian ditempel. Nanti dipilih kata-kata yang bagus. Ini Bapak Ibu, kemudian ini yang saya lakukan di kelas saya Bapak Ibu. Tadi sudah dibikin, kemudian nah, itu kemudian setelah ditempel nanti anak akan sadar diri dan mampu melakukan kesalahan karena itu tulisan mereka sendiri ya. Jadi silakan budaya positif itu diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian macam-macam hukuman atau macam-macam kebutuhan dasar yang belum kita tahu, tapi setelah pelajaran ini atau setelah materi ini Bapak Ibu jadi tahu. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, keselamatan, harga diri, aktualisasi diri, kesenangan dan penguasaan. Nah, studi kasus saya kasih kasus satu. Contohnya Bu Yuli menghadapi Dimas, sebut aja namanya Dimas. Dimas adalah anak yang paling usil teman-temannya atau benar-benar merasakan nakal ya. Jadi mengadu temannya satu kelasnya datang menulis saya bahwa Dimas merebut makan siang teman-temannya. Nah kita sebagai guru tidak boleh serta-merta langsung memberikan hukuman kepada Dimas, tapi ada alternatif lain. Ini yang harus Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah menanyakan kepada Dimas. Yang pertama, saya tahu mengapa Dimas melakukan hal itu. Jika Dimas menjawab, saya lapar, orang tua saya tidak membawakan makanan untuk saya, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, karena ia senang menjadi perhatian teman-temannya atau caper, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin pada saat mengajar Bapak Ibu Dimas itu melakukan sesuatu yang baik tapi tidak dipuji atau diberikan ya apresiasi yang baik. Jadi Bapak Ibu ayolah ketika anak melakukan sesuatu yang baik, kamu dibilang hebat, bagus, keren, kamu berbakat, ucaplah seperti itu agar anak lebih antusias dan termotivasi untuk berangkat sekolah. Yang kedua, karena ia senang menjadi pusat perhatian. Nah, ini cinta dan kasih sayang. Dia merasa hebat karena merasa kuat, temannya pada takut. Berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi dia mungkin di rumah tidak pernah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Jadi
Yang terakhir adalah dia iseng atau menikmati ekspresi wajah temannya ketika temannya menderita. Suka nggak sih kita pernah nggak mengalami teman senang susah tapi senang, jadi banget lihat teman susah gitu. Nah ini kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi mungkin dia tidak senang latar belakangnya. Jadi ayolah jangan hanya mengajar kita saja Bapak Ibu. Contohnya ini saya sering melihat Bu Rifa di kelas tapi mengajarnya di perpustakaan. Berarti ada kesenangan sendiri anak-anak yang senang. Ya, kemudian Pak Hasan misalnya ngajar agama, disebutkanlah pendidikan moral, kita bawa anak-anak ke sekolah, ya. Atau misalnya pelajaran bahasa Inggris, bawalah anak-anak itu menonton video tentang orang-orang bule sedang berbicara. Jadi ada kesenangan sendiri untuk anak-anak itu sendiri. Nah, ini posisi kontrol ada 5. Guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bapak Ibu mungkin sebagai penghukum, contohnya kamu tidak mengerjakan PR, tulis dulu waktu saya sekolah, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi sampai 100 kali ya Bu, sampai tangan saya tolek, ya. Jangan seperti itu, sekarang tidak boleh. Membuat merasa bersalah, lagi-lagi kamu yang terlambat, dulu bosan ya dengarnya. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian teman, nah ini bagus. Contohnya, ya saya berposisi diri saya sebagai teman untuk teman saya. Kamu mau nggak membantu ibu ngomong video lagi? Nah, berarti itu posisi saya sebagai teman. Berarti saya membuat anak itu merasa nyaman. Kemudian pemantau adalah biasanya memberikan poin-poin tertentu. Kamu kemarin terlambat ini, terlambat lagi. Yang terakhir adalah manajer. Nah, harusnya kita itu sebagai manajer karena kita bisa manage anak itu sendiri. Nah, nanti ini langkah-langkah penerapan pendidikan institusi akan diajarkan sama Pak Junaidi Abdillah. Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke membuat anak itu masuk ke dunia berkualitasnya. Jadi kita semua yang di sekolah akan ada di dunia berkualitasnya, murid-murid tersebut akan dikenang dengan baik dan diingat dengan baik. Itulah untuk posisi kontrol itu kita lebih akan ke manajer, kontrol manajer seperti tadi yang Bu Yuli dan Pak Junaidi sudah terangkan. Walaupun terkadang kita nanti akan kembali lagi ke posisi pemantau ataupun posisi teman itu bila diperlukan. Ya, tapi lebih baik ke posisi kontrol manajer. Kemudian restitusi tadi itu berakhir dengan sebuah keyakinan. Dikembalikan ke keyakinan mereka, kemudian kita kembalikan lagi ke kelompoknya dengan lebih kuat. Itu saja dari kami pemateri. Saya serahkan waktunya selanjutnya kepada Ibu Moderator untuk membimbing kami dari beberapa pertanyaan rekan-rekan yang ada di forum ini. Terima kasih dari kami. Kami serahkan kembali ke Ibu Moderator untuk membimbing kami dalam menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita realisasikan di kelas-kelas kita, di pengajaran kita, dan insya Allah semua akan membawa kepada pembentukan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Kersana. Dan berikutnya akan saya buka beberapa atau satu termin untuk 3 orang penanya.
Silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih punya ganjalan atau ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Monggo kepada Pak Adil, boleh lambat atau di situ aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya sangat menarik sekali dari awal tadi penyajian materi dari Pak Alek, kemudian dilanjut Bu Yuli, dan yang terakhir adalah Pak Junaidi, yang dimana materi-materi yang disampaikan itu merupakan hal-hal yang cukup membuat kita itu mendapatkan pencerahan ya Pak Jun ya. Dan di sini saya tidak apa ya karena menjadi awalnya kita sharing, jadi jika bilang sharing ya sudah, saya akhirnya pengen sharing juga gitu loh. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh ketiga teman penyaji materi, di mana bahwa di dalam penerapan budaya positif itu kita sebisa mungkin untuk tidak mengatakan atau menuliskan jangan atau dilarang ya. Namun di sisi lain kita sebagai guru bahasa Inggris SMP ada materi yang harus kita ajarkan, namanya materi prohibition, di mana di dalamnya adalah mengajarkan ungkapan-ungkapan larangan, ya, di mana di dalamnya juga ditekankan ciri kebahasaan, yaitu ada shouldn't, ada mustn't, ada don't, ya, di mana artinya juga menekankan kepada siswa untuk menggunakan ciri kebahasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata don't, mustn't, shouldn't, dan sebagainya yang artinya dilarang dan jangan. Nah, ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang akan kita terapkan ya di program CDP yang akan kita ikuti ya, insya Allah nanti itu seperti itu. Nah, disinilah timbul gejolak ya, khususnya bagi guru bahasa Inggris. Satu sisi materi yang disampaikan oleh CDP itu jangan membudayakan dengan kata dilarang dan jangan ya gitu ya. Namun di sisi lain kita juga harus mengajarkan ungkapan jangan dan dilarang dalam bahasa Inggris dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah cara menyikapi fenomena ini? Mohon pencerahan dari teman-teman penyaji materi. Terima kasih sekali lagi, ini sharing ya, rame-rame saya jawab ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga jangan dikumpulkan saja, tidak saja pulang. Saya duduk saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berdiri, oke. Nanti tinggi saya kelihatan. Menyambung dari Bapak Agil, saya setuju sekali bahwa di pembelajaran bahasa Indonesia juga ada materi kalimat perintah gitu. Namun untuk saya pribadi, saya mengamati dari pemaparan Bapak Ibu, Pak Solihuddin, kemudian Pak Junaid dan Bu Yuli dengan karakter masing-masing yang luar biasa, bisa kami contoh nantinya. Ada materi yang sepertinya mengganjal saya untuk bertanya. Harapan dari CGP ini kan berharap untuk merubah, ada perubahan dari pendidikan itu sendiri. Jadi pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir
Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul aksi nyata ini. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan yang memberikan suara dari Guru Bahasa Indonesia. Menyambung dari Ibu Dewi. Tadi Ibu Dewi menyambung dari Pak Agil. Dan ini tentang konteks bahasa dalam hubungannya dengan tadi materi yang disampaikan oleh narasumber. Tadi yang disampaikan yang pertama tadi Pak Agil menyampaikan materi yang mesti diajarkan dalam konteks kebahasaan, yaitu materi bahasa Inggris termasuk materi dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi tentang kalimat larangan yang jangan membuang sampah di sembarang tempat, dilarang, kemudian tidak boleh itu ya. Memang itu konteks materi yang memang mesti diajarkan. Dari segi kebahasaan dari beberapa teks itu memang ada kalimat larangan seperti itu. Tapi dalam hubungannya dengan materi yang disampaikan oleh CGP itu dalam konteks tadi keyakinan kelas itu saya kira tidak bertentangan, tetapi alur pemikirannya barangkali begini. Kalau kita menyampaikan pada pengajaran tentang materi itu disampaikan saja, memang itu materi yang mesti disampaikan. Tapi nanti pada akhirnya titik akhirnya itu pada rumusan keyakinan kelas, berarti yang jangan, dilarang, tidak boleh itu diperbaiki konteks kalimatnya menjadi lebih halus. Contohnya yang ditempel-tempel seperti itu dengan tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu. Jadi muaranya pada keyakinan kelas dan konteks kalimatnya lebih halus, lebih baik. Begitu, itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Agil menyampaikan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian dari Ibu Dewi Ratnasari juga menanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Terakhir dari Ibu Nurifah. Silakan kepada para pemateri, Bapak Solihuddin, kemudian Pak Jun, dan Ibu Dwi Juliana Titi. Barangkali ada beberapa jawaban yang bisa memberikan pencerahan kepada para peserta seminar hari ini. Monggo. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus untuk rekan-rekan saya, dan alhamdulillah sudah bisa dijawab oleh senior kita, sudah menguasai, sudah belajar banyak di PMN. Alhamdulillah, itu benar kata Ibu, kembalikan ke keyakinan kita masing-masing, atau kita serahkan kesepakatan, kan namanya juga kesepakatan, keyakinan harus disetujui oleh kelas tersebut. Jika seperti itu tidak berbeda, tapi memang ada barang yang terlalu agak negatif, ya benar sesuai tadi apa yang dibilang Bu barangkali nanti kedepannya ada apa namanya ini perubahan dari buku-buku sumber itu ya kami tidak tahu. Tapi yang di sini yang juga positif ajarkan yaitu mencoba merubah kalimat negatif itu menjadi positif, ya sesuatu yang positif, bukan hanya dilarang saja, yang lain saja juga harus bermakna positif yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
seperti itu. Terima kasih tambahannya Ibu Nurullah, jangan membantu sekali, jelas sekali Bu Renata, Pak Gil, terima kasih juga. Itu juga kami tidak terpikirkan di situ, tapi berkat pertanyaan itu saya terpikirkan oh iya terkait ini. Makanya dari itu yang kami nanti bisa pecahkan, karena ini masih sekian beberapa bulan, kemudian nanti kami menemukan jawaban setelah kami menjalankan nanti ke depannya lebih baik lagi. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Judegi atau Berduri, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Adil. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris, memang ada prohibition atau larangan. Nah, sebelum pelajaran gedung ini memang saya mengajarkan siswanya, contohnya Pak Adil, don't be noisy atau dilarang berisik. So sekarang sudah belajar ini, jadi Bapak keep silent please. Ya, tolong dia sama artinya jangan berisik dan tolong dia itu sama ya Pak Adil. Contohnya tadi. Nah, contoh keduanya, contohnya no smoking. Kita ke pom bensin aja ada kata no smoking, ya. Atau dilarang merokok, berarti diperhalus jadi please go to smoking area. Atau boleh merokok tapi di tempat yang disediakan untuk merokok. Jadi mungkin memperhalus katanya saja. Jadi itu saja dipanggil. Kemudian pertanyaannya Bu Dewi Ratnasari MPD sudah sangat-sangat keren banget, bagus. Ya, perubahan apa sih yang Anda perubahan apa yang terjadi atau cara berpikir Anda menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini? Nah, kita berlima diharapkan menjadi inspirasi untuk teman-teman lain untuk mendaftar untuk gabung dalam guru penggerak. Nah, perubahan apa yang saya lakukan? Saya jadi mencintai profesi saya sebagai seorang guru. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa profesi guru di masyarakat adalah profesi yang paling terhormat. Ya, orang-orang memandang bahwa guru itu adalah orang yang baik. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya jadi bersemangat menjadi seorang guru. Kemudian saya melibatkan semua siswa dalam budaya positif ini. Ketika ada permasalahan, saya selalu melibatkan siswa. Jadi berkolaborasi dengan siswa-siswa akan menemukan sendiri permasalahan dan jalan keluarnya. Berikutnya adalah menuju siswa yang merdeka belajar. Jadi sesuai dengan tadi cita-cita oleh Hajar Dewantara bahwa muara kita atau mengerucut kita adalah kita punya profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Ibu Dewi Ratnasari. Menarik sekali Bapak Ibu ya acara hari ini. Jadi tadi pemateri sudah menyampaikan tentang pertama keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas itu bisa kita susun di kelas-kelas kita. Hasil dari curah pendapat anak, prakteknya persis seperti tadi yang sudah kita lakukan. Ini bentuk keyakinan kelas seperti ini. Dari beberapa kalimat atau beberapa curah pendapat dari anak, nanti pada akhirnya hanya menjadi 5 atau 6 keyakinan kelas yang merupakan akumulasi dari curah pendapat dari para siswa kita. Kemudian tadi materi yang kedua pada intinya adalah tentang penerapan teori restitusi, di mana atau bagaimana cara kita menyikapi kasus-kasus yang terjadi pada anak dengan teori segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri pada hari ini membawa pencerahan bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan yang mendalam. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Monggo yang ada di depan mata, bisanya kami seperti itu. Saya ucapkan terima
terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Agil Santoso, SPT MPD. Saya Kepala Urusan Kurikulum SNM Negeri 2 Karsana. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh para penyaji calon guru penggerak angkatan 7 yang ada di SNM Negeri 2 Karsana, di mana dalam materi penyajian tersebut ada pembahasan mengenai penyusunan keyakinan kelas dalam rangka mewujudkan budaya positif. Pada saat menyimak penyajian materi mengenai budaya positif, penyusunan keyakinan kelas, di mana di dalamnya tersampaikan ada larangan kita menggunakan istilah jangan, dilarang, dan tidak boleh dalam menyusun keyakinan kelas. Di sini, sebagai guru bahasa Inggris di SNM Negeri 2 Karsana, saya ikut angkat berbicara mengenai adanya kesenjangan antara penyusunan keyakinan kelas dengan materi prohibition dalam pelajaran bahasa Inggris yang saya ambil. Di dalam pelajaran prohibition ada materi di mana kita sebagai guru harus mengajarkan ciri-ciri kebahasaan seperti don't, shouldn't, mustn't, dan sebagainya, yang artinya adalah dilarang, jangan, ataupun tidak boleh. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan yang disusun oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi yang harus saya ajarkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa KD atau kompetensi dasar yang sudah tercantum di dalam silabus itu semua ciri kebahasaan yang harus kita ajarkan itu harus diterapkan dalam komunikasi kehidupan sehari-hari, sama persis dengan harapan keyakinan kelas yang disusun oleh teman-teman CGP Angkatan 7. Nah, disinilah terjadi kesenjangan. Satu sisi kita harus menyelaraskan ya antara harapan keyakinan kelas yang disusun oleh teman-teman CGP Angkatan 7, tetapi kita juga harus mengajarkan ungkapan-ungkapan prohibition di mana di dalamnya ada unsur larangan, tidak boleh, dan jangan. Mohon kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 sebagai penyaji materi penyusunan keyakinan kelas dan juga para pakar-pakar yang lebih ahli dalam materi CGP penyusunan keyakinan kelas. Namun kita juga tidak boleh lupa tuntutan KD materi pelajaran bahasa Inggris khusus untuk prohibition, di mana kita harus mengajarkan materi-materi yang punya unsur ciri kebahasaan jangan, dilarang, dan tidak boleh. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi ini? Kami harap sharing kami di forum ini bisa mempertegas jalur apa yang harus kita tempuh ketika kita melihat dua sisi yang berbeda namun punya tuntutan yang sama dalam satu waktu ini. Itu saja dari saya. Mohon pencerahan dari teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianto dari kelas 9C, asal sekolah SMP Negeri 2 Karsana. Pak Salahuddin menenangkan saya dengan kalimat yang baik
dan memahami alasan saya melakukan kesalahan ini, sehingga saya merasakan tenang, membuat saya menyadari dan menghubungkan dengan keyakinan kelas dan keyakinan diri saya sendiri permasalahan saya, dan saya merasakan perasaan yang lebih baik dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sukses selalu buat Bapak Solihuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah refleksi dari kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu keberhasilan membangun budaya positif di sekolah, hendaknya merupakan sebuah kolaborasi bersama antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dewan komite, orang tua, serta masyarakat. Kemudian, sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dalam aksi nyata yang sudah dilakukan, keberhasilan yang dicapai dalam melakukannya, yang pertama adanya kesamaan pemahaman atau persepsi tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, terjawabnya permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum terjawab dan belum menemukan solusi atas permasalahan dalam menangani masalah siswa. Yang ketiga, adanya kemauan untuk menerapkan budaya positif di sekolah, seperti penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer dan restitusi. Yang keempat, adanya perubahan terciptanya disiplin positif di sekolah yang tercermin pada berkurangnya tingkat indisipliner murid dan guru. Selanjutnya, langkah terakhir dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu perencanaan perbaikan untuk implementasi ke depan budaya positif di SMP Negeri 2 Kersana. Yang pertama, melakukan pemantauan, refleksi, dan mengevaluasi penerapan budaya positif yang sudah terimplementasi. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas menjadi sebuah budaya positif yang mampu menciptakan kesepakatan sekolah yang nantinya akan menjadi sebuah jawaban dari permasalahan-permasalahan siswa yang terjadi dalam kesehariannya di sekolah. Yang terakhir, terus menciptakan inovasi-inovasi budaya positif yang bisa membuat nyaman dan aman kepada siswa. Terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.